Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai sejarah, ada senjata api yang begitu ekstrim dan menakutkan sehingga mereka menjadi simbol kegilaan manusia dalam menciptakan alat perang. Dari senapan pan yang mampu membantai puluhan burung sekaligus, hingga pistol Gebet Firefax Mars yang memiliki daya tembak luar biasa namun beresiko tinggi, menunjukkan betapa dekatnya manusia dalam menciptakan kehancuran. Beberapa di antaranya bahkan menjadi contoh kesalahan besar dalam desain senjata, seperti senapan knock yang beresiko tinggi terhadap kapal kayu, atau FP45 Liberator yang tidak efektif di medan perang. Semua ini menunjukkan bahwa senjata-senjata ini tidak hanya aneh karena desainnya yang tidak biasa, tetapi juga karena dampaknya yang seringkali berakhir dengan kegagalan atau bahkan bencana. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 20 senjata api yang mengerikan dan aneh yang tak banyak diketahui. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Krumlov, senjata api dengan laras melengkung untuk pertempuran jarak dekat. Krumlov adalah senjata api yang dirancang dengan konsep yang tidak biasa dan tergolong sebagai salah satu senjata paling aneh dalam sejarah persenjataan. Dikembangkan oleh Jerman selama Perang Dunia II, senjata ini merupakan adaptasi dari senapan serbu Steramgewehr 44 atau STG-44. Fitur paling mencolok dari Krumlov adalah larasnya yang melengkung, memungkinkan peluru ditembakkan dari sudut yang tidak lazim. Laras ini memiliki lengkungan hingga 30 derajat, 45 derajat, atau bahkan 90 derajat. Dirancang khusus untuk digunakan dalam situasi pertempuran jarak dekat seperti di dalam tank atau medan perkotaan yang sempit. Dengan panjang laras sekitar 35 cm, senjata ini memungkinkan pengguna untuk menembak tanpa harus mengekspos diri sepenuhnya ke garis tembak musuh. Meskipun konsepnya inovatif, Krumlov memiliki sejumlah kelemahan teknis yang signifikan. Laras yang melengkung menyebabkan tekanan gas yang tinggi saat peluru ditembakkan, sehingga mengurangi akurasi dan daya tambak senjata. Selain itu, peluru seringkali hancur atau meledak sebelum meninggalkan laras karena gesekan yang intens pada bagian lengkung. Untuk mengatasi masalah ini, Jerman memasang sistem ventilasi khusus pada laras untuk mengurangi tekanan gas. Tetapi, solusi ini tidak sepenuhnya efektif. Umur laras juga sangat pendek, dengan perkiraan hanya mampu menahan sekitar 300 tembakan sebelum menjadi rusak. Kelemahan-kelemahan ini membuat Krumlov lebih sebagai eksperimen teknis daripada senjata yang praktis untuk digunakan dalam pertempuran. Seven Barrel, senjata api 7 laras dengan desain revolver yang ekstrim. Seven Barrel atau senjata api dengan 7 laras adalah salah satu contoh senjata yang termasuk dalam kategori senjata aneh dan mengerikan yang mungkin belum banyak diketahui. Senjata ini dirancang dengan 7 laras yang disusun secara melingkar menyerupai desain revolver, namun dengan kapasitas tembakan yang jauh lebih besar. Desainnya yang tidak biasa ini muncul pada abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1830-an. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya tembak dalam pertempuran jarak dekat. Namun, kompleksitas mekanisme dan kesulitan dalam pengisian ulang membuat senjata ini tidak praktis untuk digunakan secara luas. Meskipun demikian, Seven Barrel menjadi bukti nyata dari eksperimen senjata api yang ekstrim pada masa itu. Dari segi dimensi, Seven Barrel memiliki panjang total sekitar 50 cm dengan diameter setiap laras sekitar 1,5 cm. Senjata ini menggunakan sistem pengapian finlock atau percussion cap, tergantung pada model dan tahun pembuatannya. Salah satu kelemahan utama dari senjata ini adalah bobotnya yang sangat berat, mencapai lebih dari 5 kg, sehingga menyulitkan pengguna untuk membidik dengan stabil. Selain itu, desain 7 laras yang dipasang secara melingkar menimbulkan resiko ledakan yang tinggi akibat tekanan gas yang tidak merata saat semua laras ditembakkan secara bersamaan.
Hal ini menjadikan Seven Barrel sebagai senjata yang tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berbahaya bagi penggunanya sendiri. Pistol kaki bebek, desain multilaras untuk menghadapi banyak lawan sekaligus. Duckfoot Pistol adalah senjata api unik yang dirancang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dikenal karena bentuknya yang menyerupai kaki bebek. Senjata ini memiliki beberapa laras yang disusun secara menyebar, biasanya antara 4 hingga 9 laras yang memungkinkannya menembakkan beberapa peluru sekaligus ke arah yang berbeda. Desain ini ditunjukkan untuk menghadapi banyak lawan dalam situasi jarak dekat, seperti kerusuhan atau pertempuran di kapal. Meskipun terlihat mengintimidasi, senjata ini memiliki kelemahan signifikan dalam hal akurasi dan kontrol. Karena tembakan yang menyebar membuatnya sulit untuk mengarahkan dengan tepat. Selain itu, berat dan ukurannya yang sangat besar, seringkali mencapai panjang sekitar 30 hingga 40 cm, membuatnya kurang praktis untuk digunakan dalam situasi yang membutuhkan mobilitas tinggi. Senjata ini tidak dirancang untuk pertempuran jarak jauh, melainkan untuk memberikan keunggulan psikologis dan fisik dalam situasi kacau. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena tingkat akurasi yang rendah dan risiko tinggi terhadap teman sendiri akibat sebaran peluru yang tidak terkendali. Beberapa varian dari senjata ini bahkan dilengkapi dengan mekanisme putar untuk memilih laras yang akan ditembakkan. Tetapi fitur ini tidak banyak meningkatkan utilitasnya. Produksi senjata ini terbatas dan hanya sedikit contoh yang masih bertahan hingga hari ini, menjadikannya sebagai barang koleksi langka yang menarik bagi para sejarawan dan penggemar senjata kuno. Senapan Punt, senjata berburu masif yang mengancam ekosistem unggas air. Senjata ini dirancang pada abad ke-19 untuk memenuhi kebutuhan perburuan pasar, khususnya berburu unggas air seperti bebek dalam jumlah besar. Dengan panjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 63 kg, senapan ini jauh dari ukuran senapan biasa. Larasnya yang besar dengan diameter seringkali lebih dari 5 cm, memungkinkan penggunaan amunisi dalam jumlah besar, bahkan dalam satu tembakan dapat melontarkan lebih dari 0,45 kg peluru, yang cukup untuk membunuh puluhan burung sekaligus. Karena ukurannya yang masif dan daya tolak baliknya yang luar biasa kuat, senapan ini biasanya dipasang pada perahu kecil bernama punt yang memiliki dasar datar agar tetap stabil saat digunakan. Pada masa itu, senapan punt menjadi simbol efisiensi ekstrim dalam berburu. Permintaan terhadap produk unggas air melonjak tajam karena kebutuhan pangan dan tren mode seperti topi berbulu wanita yang populer di abad ke-19. Para pemburu pasar memanfaatkan senjata ini untuk menembak kawanan burung secara serentak, seringkali bekerja dalam kelompok dengan beberapa perahu sekaligus. Hasilnya pun sangat luar biasa. Ratusan burung bisa dikumpulkan hanya dalam hitungan menit. Namun, di balik efisiensi tersebut, dampaknya terhadap ekosistem sangatlah besar. Populasi unggas air di Amerika Utara dan Eropa menurun drastis pada akhir abad ke-19 sehingga memicu gerakan konservasi satwa liar untuk melindungi spesies yang terancam punah. Selain merusak ekosistem, senapan punt juga dianggap berbahaya dan tidak praktis. Daya tolak baliknya yang kuat bisa merusak perahu atau bahkan melukai pengguna jika tidak dipasang dengan benar. Ukurannya yang besar membuatnya sulit dioperasikan oleh satu orang saja. Seiring waktu, pemerintah mulai melarang penggunaan senjata ini demi melindungi populasi unggas air dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Pistol pisau Elgin, kombinasi unik antara pistol dan pisau Bowie. Pistol pisau Elgin atau Elgin Cutlass Pistol adalah senjata api yang dirancang pada pertengahan abad ke-19, tepatnya sekitar 1837 oleh George Elgin. Senjata ini merupakan gabungan antara pistol dan pisau belati yang dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Pistol ini menggunakan sistem perkusi dengan laras tunggal yang memiliki panjang sekitar 20 cm. Bagian yang paling mencolok dari senjata ini adalah pisau belati yang terpasang di bawah laras dengan panjang sekitar 25 cm.
Kombinasi ini menjadikan Elgin Cutlass Pistol sebagai senjata yang unik dan multifungsi, meskipun dalam praktiknya desain ini memiliki banyak kelemahan. Dari segi fungsionalitas, Elgin Cutlass Pistol dianggap sebagai senjata yang tidak efektif. Pisau belati yang terpasang justru membuat senjata ini menjadi berat dan sulit untuk digunakan secara akurat. Selain itu, panjang keseluruhan senjata ini mencapai sekitar 45 cm yang membuatnya tidak praktis untuk dibawa dalam situasi pertempuran yang membutuhkan mobilitas tinggi. Sistem perkusi yang digunakan juga rentan terhadap kegagalan, terutama dalam kondisi lembab atau basah yang sering terjadi di lingkungan laut. Meskipun dirancang untuk pertempuran jarak dekat, kombinasi antara pistol dan pisau belati ini justru mengurangi efisiensi senjata dalam kedua fungsi tersebut. Senapan Knock, multilaras dengan recoil berbahaya di medan perang. Senapan Knock dirancang oleh insinyur Inggris bernama James Wilson pada tahun 1779 dan diproduksi oleh pembuat senjata terkenal bernama Henry Knock. Senjata ini memiliki konsep yang sangat inovatif untuk zamannya. Dengan 7 laras yang disusun dalam pola heksagonal dan satu mekanisme flintlock untuk menembakkan semua laras secara bersamaan, senapan ini dirancang untuk menciptakan daya tembak yang sangat besar dalam pertempuran jarak dekat, terutama di atas kapal perang. Pada tahun 1780, Angkatan Laut Kerajaan Inggris membeli sekitar 50 unit senapan Knock untuk digunakan melawan musuh dalam perang era Napoleon. Namun, meski terlihat menjanjikan, senapan Knock memiliki kelemahan besar yang membuatnya sulit digunakan secara efektif. Hentakan atau recoil yang dihasilkan dari penembakan 7 peluru sekaligus sangat kuat, seringkali melukai bahu penembaknya atau membuat senjata sulit dikendalikan. Selain itu, ledakan moncong dari ketujuh laras menciptakan percikan api yang beresiko tinggi terhadap kapal perang berbahan kayu. Akibat berbagai kelemahan tersebut, penggunaan senapan Knock dihentikan pada tahun 1804 setelah hanya beberapa dekade digunakan. Dari total 655 unit yang diproduksi, sebagian besar tidak pernah digunakan secara efektif di medan perang. Tombak boarding, senjata tradisional untuk pertempuran laut yang sederhana dan efektif. Tombak boarding, meskipun bukan senjata api, senjata ini memiliki peran penting dalam sejarah peperangan laut, khususnya di era kapal layar. Senjata ini dirancang untuk menghadapi situasi pertempuran jarak dekat saat dua kapal saling berhadapan, baik untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Dengan panjang sekitar 2 hingga 2,5 meter, tombak boarding terdiri dari poros kayu yang kokoh dan ujung baja tajam. Desainnya memungkinkan pelaut menjaga musuh tetap pada jarak aman sambil memberikan serangan yang cukup efektif. Dalam ruang sempit seperti geladak kapal, tombak ini juga berfungsi sebagai penghalang fisik yang sulit ditembus oleh lawan. Keunggulan utama tombak boarding terletak pada kesederhanaannya. Dibandingkan dengan senjata api awal, tombak ini tidak membutuhkan pelatihan khusus dan dapat digunakan oleh siapa saja, dan dalam kondisi pertempuran di atas kapal yang seringkali tidak stabil akibat gelombang dan gerakan kapal, tombak boarding jauh lebih praktis daripada senjata api yang cenderung tidak akurat dan sulit dioperasikan. Selain itu, tombak ini juga bisa digunakan sebagai senjata lempar dalam situasi tertentu yang memberikan fleksibilitas tambahan bagi penggunanya. Efektivitasnya dalam melawan senjata jarak dekat seperti pedang cutlass menjadikannya alat yang sangat penting bagi para pelaut. FP45 Liberator, pistol murah untuk perlawanan dalam Perang Dunia II. FP45 Liberator adalah senjata yang dirancang oleh Amerika Serikat pada tahun 1942. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, dengan tujuan mendukung para pejuang perlawanan di wilayah yang diduduki Nazi. Konsepnya sangat sederhana, hanya terdiri dari 23 komponen yang sebagian besar terbuat dari lembaran logam dan baja biasa. Larasnya hanya sepanjang 10 cm tanpa ulir, sehingga akurasi tembakannya sangat buruk. Liberator dirancang untuk menembakkan satu peluru kaliber 45 ACP dengan mekanisme pengisian ulang manual yang cukup lambat. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh atau melumpuhkan tentara musuh secara diam-diam, sehingga pengguna bisa mengambil senjata musuh yang lebih efektif.
Senjata ini dikemas dalam kotak kardus bersama 10 butir peluru, tongkat kayu untuk mengeluarkan selongsong kosong, dan panduan penggunaan berbentuk komik tanpa teks agar mudah dipahami oleh siapa saja terlepas dari bahasa mereka. Namun, meski konsepnya menarik, efektivitas Liberator di medan perang sangatlah terbatas. Jarak tembaknya pendek, akurasinya rendah, dan proses pengisian ulangnya memakan waktu lama. Alhasil, distribusi senjata ini tidak sampai mencapai skala besar seperti yang direncanakan. Dari 1 juta unit yang diproduksi, sebagian besar dihancurkan setelah perang karena dianggap tidak praktis oleh para komandan militer. Hanya sekitar 25.000 unit yang dijatuhkan ke Prancis untuk mendukung perlawanan terhadap Nazi. Sementara sejumlah kecil dikirim ke Cina dan Filipina. FP45 Liberator sering dianggap sebagai salah satu senjata paling buruk dalam sejarah militer karena desainnya yang kasar dan penggunaannya yang tidak praktis. Zip Gun, senjata rakitan sederhana dengan risiko tinggi bagi pengguna. Zip Gun adalah senjata api rakitan yang dibuat secara manual menggunakan bahan-bahan sederhana seperti pipa logam, karet gelang, dan paku. Senjata ini biasanya muncul di tempat-tempat dengan akses terbatas terhadap senjata api legal seperti di penjara atau wilayah dengan regulasi senjata yang ketat. Desainnya sangat beragam, tetapi pada dasarnya senjata ini terdiri dari laras sederhana, mekanisme pemicu dasar, dan sistem untuk menembakkan peluru. Salah satu bentuk yang paling sederhana adalah model slam fire, di mana peluru ditembakkan dengan cara menghantam bagian belakang laras ke permukaan keras untuk memicu ledakan primer. Meskipun terlihat sederhana, zip gun mampu menembakkan amunisi konvensional dan tetap mematikan meski tidak presisi. Namun, karena dibuat tanpa standar manufaktur yang jelas, senjata ini sangat berbahaya bagi penggunanya sendiri. Laras yang terbuat dari pipa logam tipis bisa pecah saat digunakan, menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Selain itu, desainnya yang tidak stabil seringkali menghasilkan akurasi buruk dan risiko malfungsi seperti ledakan balik. Karena keterbatasan ini, zip gun biasanya hanya efektif untuk jarak dekat. Daya tarik zip gun terletak pada kemudahan pembuatannya. Bahan-bahan untuk merakitnya bisa ditemukan di toko perkakas biasa dengan harga murah. Bahkan dalam beberapa kasus, zip gun dirancang agar mudah disembunyikan atau disamarkan sebagai benda sehari-hari seperti pena atau pisau lipat. Pistol Gebert Firefax Mars, senjata semi-otomatis dengan daya tembak yang recoil ekstrim. Pistol Gebert Firefax Mars, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mars, adalah salah satu senjata api semi-otomatis paling unik dan rumit yang pernah dibuat pada awal abad ke-20. Dirancang oleh Hugh Gebert Firefax, pistol ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1898 dan diproduksi hingga tahun 1907. Meskipun terlihat seperti senjata api biasa, Mars memiliki desain yang sangat berbeda dari pistol pada masanya. Senjata ini menggunakan mekanisme operasi yang kompleks dan membutuhkan perawatan ekstra sehingga sulit untuk digunakan secara efektif oleh kebanyakan orang. Selain itu, suara yang dihasilkan saat menembak sangatlah keras, bahkan disebut-sebut dapat merusak pendengaran penggunanya. Salah satu hal yang membuat Mars begitu aneh dan menakutkan adalah amunisinya. Pistol ini menggunakan peluru kaliber 8,5 mm dan 9 mm yang dirancang khusus untuk menghasilkan daya tembak yang sangat besar. Kecepatan peluru yang ditembakkan mencapai lebih dari 450 meter per detik, membuatnya memiliki daya rusak yang luar biasa. Namun, kekuatan ini justru menjadi bumerang karena membuat senjata ini sangat sulit dikendalikan. Recoil atau hentakan yang dihasilkan saat menembak sangat kuat, sehingga pengguna seringkali kesulitan mempertahankan akurasi. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa pengguna mengalami cedera akibat recoil yang berlebihan. Selain karena desainnya yang rumit dan sulit digunakan, biaya produksi juga sangat tinggi. Hanya sekitar 80 unit yang berhasil dibuat dan sebagian besar diantaranya kini menjadi barang koleksi langka. Ring gun, senjata miniatur berbentuk cincin untuk pertahanan diri. Ring gun
atau yang dikenal sebagai Le Petit Protector adalah salah satu karya luar biasa dari rekayasa senjata miniatur abad ke-19. Senjata ini dirancang menyerupai cincin perhiasan yang bisa dikenakan di jari dengan mekanisme penembakan yang tersembunyi di dalam struktur cincin tersebut. Ada beberapa variasi ring gun seperti model dengan silinder 5 peluru berkaliber 5 mm, 6 peluru berkaliber 4 mm, hingga versi kecil bernama Femme Fatale yang mampu menampung 7 peluru berkaliber 2 mm. Meski desainnya mencerminkan gaya Prancis atau Belgia dari era tersebut, banyak ahli percaya bahwa senjata ini sebenarnya diproduksi pada abad ke-20 karena kondisi fisiknya sering ditemukan dalam keadaan hampir sempurna tanpa tanda-tanda usia atau penggunaan. Mekanisme ring gun cukup sederhana, palu senjata harus dikokang secara manual, silinder peluru diindeks satu persatu secara manual, dan pengisian ulang hanya bisa dilakukan dengan melepas silinder sepenuhnya. Amunisi kecil berbasis pinfire memberikan daya tembak yang sangat terbatas, sehingga senjata ini lebih cocok untuk pertahanan diri jarak dekat daripada untuk keperluan militer atau berburu. Dalam situasi darurat, pemakainya bisa menembakkan peluru dengan gerakan cepat seperti pukulan. Namun keterbatasan daya tembak dan akurasi membuatnya kurang efektif dibandingkan senjata lain pada masanya. Pistol sarung tangan Sedgley OSS-38, solusi darurat yang tidak praktis di medan perang. Pistol sarung tangan Sedgley OSS-38 atau yang dikenal sebagai Sedgley Fist Gun adalah senjata yang dirancang selama Perang Dunia II oleh Stanley M. Haig dari Sedgley Company untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Bentuknya berbeda dari senjata pada umumnya karena pistol ini dipasang di bagian belakang sarung tangan kulit. Cara kerjanya pun unik. Saat pengguna mengepalkan tangan dan memukul target, pelatuk otomatis akan terpicu menembakkan peluru kaliber 38 ke arah lawan. Desain ini memungkinkan senjata disembunyikan di balik lengan baju panjang, memberikan elemen kejutan dalam operasi rahasia atau situasi darurat. Namun meskipun inovatif, pistol sarung tangan ini memiliki banyak kelemahan. Senjata ini hanya bisa menembakkan satu peluru sebelum harus diisi ulang secara manual yang tentunya tidak praktis dalam situasi pertempuran. Selain itu, pengguna harus berada dengan sangat dekat dengan target agar efektif karena jarak tembaknya sangat terbatas. Selain itu, risiko cedera juga cukup tinggi, baik karena recoil yang kuat maupun jika pelatuk terpicu secara tidak sengaja. Bahkan, kekuatan tembakan bisa melukai pergelangan tangan pengguna jika tidak digunakan dengan hati-hati. Pistol ini sebenarnya dirancang sebagai senjata terakhir untuk keadaan darurat, misalnya ketika seorang prajurit atau agen rahasia ditangkap musuh. Dalam situasi seperti itu, pengguna dapat memukul kepala penjaga untuk melarikan diri. Namun, efektivitasnya dalam kondisi nyata sangat diragukan. Akibatnya, pistol sarung tangan Sedgley lebih sering dianggap sebagai eksperimen militer daripada alat yang benar-benar praktis. Senapan tongkat, senjata tersembunyi dalam desain tongkat jalan. Senapan tongkat atau can gun adalah senjata yang dirancang menyerupai tongkat jalan biasa, tetapi sebenarnya menyembunyikan mekanisme senapan satu tembakan di dalam porosnya yang berongga. Pemicu senjata seringkali disamarkan dengan cerdik di pegangan tongkat, memungkinkan pengguna untuk mewujudkan lawan dengan serangan tak terduga. Bahkan beberapa model dirancang untuk ditembakkan dengan cara menghentakkan tongkat ke tanah, menambah elemen kejutan dalam penggunaannya. Awalnya senjata ini banyak digunakan oleh pemburu liar di Inggris Utara. Dikenal sebagai poker guns, mereka memodifikasi surplus pistol flintlock militer agar lebih mudah disembunyikan. Dengan perkembangan teknologi seperti kap perkusi dan kartit logam pada abad ke-19, desain senapan tongkat menjadi semakin canggih. Salah satu inovasi penting datang dari Celestin du Monthier pada tahun 1875 yang menciptakan sistem twist and pull untuk membuat ulang senjata dengan lebih cepat. Model Remington memiliki mekanisme tembakan yang sepenuhnya tersembunyi di dalam poros tongkat, menjadikannya sangat efektif untuk pertahanan diri yang spontan. Meskipun inovatif, senapan tongkat memiliki sejumlah kelemahan.
Senjata ini hanya mampu menembakkan satu peluru, membuatnya kurang praktis dalam situasi pertempuran berkepanjangan. Proses pengisian ulang juga seringkali memakan waktu dan rumit, terutama pada model tertentu seperti Etoile dari Prancis, dan membutuhkan beberapa langkah untuk mempersiapkan tembakan berikutnya. Selain itu, ada risiko kecelakaan seperti tembakan tidak sengaja jika mekanisme pemicunya tergelincir saat ditarik. Namun demikian, daya tarik utama senapan tongkat terletak pada kemampuannya menyamar sebagai benda sehari-hari seperti tongkat jalan atau payung. Mauser C96, ikon desain pistol semi-otomatis dengan gagang khas. Mauser C96 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Broom Handle Mauser adalah pistol yang diproduksi oleh perusahaan senjata Jerman Mauser dari tahun 1896 hingga 1937. Julukan Broom Handle berasal dari desain pegangan kayunya yang menyerupai gagang sapu, sebuah ciri khas yang langsung dikenali. Salah satu keunikan utama dari C96 adalah magazin kotaknya yang terintegrasi di depan pelatuk. Berbeda dengan pistol modern yang menggunakan magazin lepas pasang di gagangnya. Proses pengisian ulangnya pun cukup unik, menggunakan klip peluru dari bagian atas magazin sehingga memungkinkan pengisian ulang yang cepat. Keistimewaan lain dari Mauser C96 adalah popor kayunya yang multifungsi. Bisa dilepas dan digunakan sebagai sarung sekaligus popor bahu. Fitur ini menjadikan pistol ini lebih fleksibel karena dapat digunakan sebagai karabin pendek untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi tembakan jarak jauh. Dengan laras yang panjang dan peluru berkecepatan tinggi 7,63 x 25 mm Mauser, pistol ini memiliki daya tembus serta jangkauan yang jauh melampaui senjata sejenis pada eranya. Bahkan, peluru ini pernah menjadi peluru pistol tercepat di dunia hingga hadirnya 357 Magnum pada tahun 1935. Namun, desain ergonomisnya sering dianggap kurang nyaman karena recoilnya yang tajam cenderung langsung menghantam tangan penembak. Meski merupakan inovasi besar di masanya, Mauser C96 tidak lepas dari kekurangan. Ukurannya yang besar dan beratnya hampir 1,3 kg dalam kondisi terisi membuatnya kurang praktis untuk penggunaan sehari-hari. Desain mekanismenya juga cukup kompleks, terutama sistem pengaman dan penguncian boltnya yang sering dianggap rumit oleh pengguna awam. Versi awal pistol ini bahkan mengalami masalah teknis yang membingungkan penggunanya. Korobov TKB-022, prototipe bullpup Soviet yang terlalu radikal untuk masanya. Korobov TKB-022 adalah senjata api eksperimental yang dirancang oleh insinyur Soviet Jerman A. Korobov pada tahun 1960-an. Senjata ini merupakan bagian dari serangkaian desain senjata bullpup, di mana mekanisme tembak dan magazin ditempatkan di belakang pelatuk sehingga mengurangi panjang keseluruhan senjata tanpa mengurangi panjang laras. Korobov TKB-022 memiliki desain yang sangat tidak konvensional. Dengan bodi terbuat dari polimer, material yang pada masa itu masih tergolong baru dalam industri senjata. Panjang senjata ini sekitar 75 cm dengan laras sepanjang 40 cm, membuatnya sangat kompak dibandingkan senjata serbu konvensional seperti AK-47. Desainnya yang futuristik dan penggunaan material polimer menjadikannya salah satu senjata paling inovatif pada masanya, meskipun tidak pernah diproduksi secara massal. Selain desainnya yang unik, Korobov TKB-022 juga memiliki beberapa fitur yang membuatnya menonjol sekaligus kontroversial. Senjata ini menggunakan mekanisme pengisian ulang yang tidak biasa, di mana magazin dimasukkan dari bagian belakang senjata, bukan dari bawah seperti pada desain senjata serbu kebanyakan. Mekanisme ini meskipun inovatif menimbulkan masalah ergonomis dan teknis, terutama dalam hal keandalan dan kemudahan penggunaan. Selain itu, TKB-022 dilengkapi dengan sistem gas operated yang kompleks dan dirancang untuk mengurangi recoil dan meningkatkan akurasi. Namun, kompleksitas sistem ini justru menjadi kelemahan, karena membuat senjata sulit dirawat dan rentan terhadap malfungsi. Desain bullpupnya juga menyebabkan masalah dalam hal keseimbangan dan kenyamanan saat dipegang, terutama saat menembak dalam posisi berdiri. Harmonica Gun, senjata berulang dengan desain yang tidak praktis.
Harmonica gun atau yang juga dikenal sebagai slide gun merupakan salah satu inovasi awal dalam pengembangan senjata api berulang yang muncul pada abad ke-19. Senjata ini dirancang dengan mekanisme unik yang menggunakan pelat logam berbentuk harmonika yang berisi beberapa ruang peluru. Pelat ini dapat digeser secara horizontal atau vertikal, memungkinkan pengguna untuk menembakkan beberapa peluru secara berurutan tanpa harus mengisi ulang secara manual setelah setiap tembakan. Meskipun konsepnya terlihat sederhana, Harmonica gun menciptakan upaya awal dalam menciptakan senjata api yang lebih efisien dan mematikan. Secara teknis, Harmonica gun memiliki desain yang cukup rumit untuk zamannya. Pelat harmonika yang biasanya terbuat dari besi atau baja memiliki panjang sekitar 15 hingga 20 cm dan dapat menampung antara 5 hingga 10 peluru tergantung pada modelnya. Mekanisme penggeser pelat ini dioperasikan secara manual, seringkali dengan menggunakan tuas atau roda gigi kecil. Meskipun ide di balik senjata ini terlihat menjanjikan, dalam praktiknya Harmonica gun memiliki banyak kelemahan. Salah satu masalah utamanya adalah kecepatan tembak yang masih lambat dibandingkan dengan senjata api berulang modern. Selain itu, desainnya yang rumit membuat senjata ini rentan terhadap malfungsi, terutama dalam kondisi medan perang yang keras. Akibatnya, Harmonica gun tidak pernah mencapai popularitas atau penggunaan yang luas. Senapan pakel, revolver flintlock dengan motif ideologis yang unik. Senapan pakel yang ditemukan oleh James Pakel pada tahun 1718 adalah salah satu senjata api paling awal yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan tembak. Senjata ini merupakan bentuk awal dari senapan mesin, meskipun konsepnya masih jauh dari senapan mesin modern. Senapan pakel menggunakan mekanisme putar yang memungkinkan pengisian dan penembakan peluru secara berurutan. Desainnya terdiri dari silinder berputar yang dapat memuat beberapa peluru, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang senjata setelah setiap tembakan. Meskipun inovatif, senjata ini memiliki keterbatasan dalam hal keandalan dan kecepatan tembak jika dibandingkan dengan standar senjata modern. Senapan pakel dirancang terutama untuk digunakan di kapal, dengan tujuan mempertahankan kapal dari serangan musuh. James Pakel mengklaim bahwa senjata ini dapat menembakkan 63 peluru dalam 7 menit, sebuah kecepatan yang dianggap luar biasa pada masanya. Namun senjata ini memiliki kelemahan signifikan termasuk kompleksitas mekanisme dan kerentanan terhadap kegagalan fungsi. Selain itu, senjata ini menggunakan 2 jenis peluru, peluru bulat untuk menargetkan musuh Kristen dan peluru persegi untuk menargetkan musuh non-Kristen. Konsep ini dianggap aneh dan kontroversial, bahkan pada zamannya karena menggabungkan aspek teknologi dan prasangka religius. Meskipun desainnya menarik perhatian, hanya sedikit unit yang diproduksi, dan senjata ini tidak pernah digunakan secara luas dalam pertempuran. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi, kompleksitas mekanisme, dan kurangnya minat dari pihak militer. Apache Revolver, senjata multifungsi dengan pisau dan knuckle duster. Apache Revolver adalah senjata api unik dan diproduksi pada akhir abad ke-19 di Prancis, tepatnya sekitar tahun 1860-an hingga 1880-an. Senjata ini dirancang oleh seorang penemu bernama Louis Daulnay dan diproduksi oleh perusahaan gunsmithing asal Belgia Leech. Apache Revolver tidak hanya berfungsi sebagai pistol, tetapi juga dilengkapi dengan pisau belati dan knuckle duster atau brass knuckles, yang membuatnya menjadi senjata multifungsi. Desainnya yang kompak dengan panjang total sekitar 15 cm, memungkinkannya mudah disembunyikan dan digunakan dalam situasi jarak dekat. Senjata ini sering dikaitkan dengan geng kriminal di Paris, khususnya kelompok yang dikenal sebagai Apache yang terkenal karena kekejaman dan kekerasan mereka. Nama senjata ini diambil dari nama geng tersebut yang pada masa itu menjadi simbol ketakutan dan kekacauan di kota Paris. Dari segi mekanismenya, Apache Revolver menggunakan sistem revolver dengan kaliber 7 mm yang relatif kecil dibandingkan senjata api lainnya pada masa itu. Namun keunikan senjata ini terletak pada kombinasi fitur-fitur yang dimilikinya. Selain berfungsi sebagai pistol, pisau belati yang terpasang dapat digunakan untuk pertarungan jarak dekat, sementara knuckle duster memungkinkan pengguna untuk melumpuhkan lawan dengan pukulan tangan kosong.
Meskipun terlihat praktis, senjata ini memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Akurasi tembaknya rendah karena larasnya yang sangat pendek dan kapasitas pelurunya terbatas hanya 6 butir. Selain itu, penggunaan knuckle duster seringkali membuat pengguna kesulitan memegang senjata dengan stabil sehingga mengurangi efektivitas dalam pertempuran. Revolver LeMat, kombinasi revolver dan shotgun dalam satu senjata. Revolver LeMat yang dirancang oleh Jean-Alexandre LeMat dari New Orleans pada pertengahan abad ke-19 merupakan salah satu senjata api paling inovatif dan tidak biasa pada masanya. Senjata ini pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1856 dan diproduksi secara terbatas selama Perang Saudara Amerika. Revolver LeMat memiliki desain yang unik karena menggabungkan dua sistem senjata dalam satu platform. Senjata ini dilengkapi dengan 9 peluru kaliber 0,42 inci yang dimuat dalam silinder berputar, serta satu laras tambahan di bawah laras utama yang berfungsi sebagai shotgun kaliber 0,63 inci. Kombinasi ini membuat LeMat berbeda dari revolver konvensional pada era tersebut yang biasanya hanya memiliki satu fungsi. Desain ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pertempuran jarak dekat dan jarak menengah, meskipun kompleksitasnya menimbulkan tantangan tersendiri. Dari segi dimensi, revolver LeMat memiliki panjang total sekitar 35 cm dengan berat mencapai 1,4 kg, menjadikannya lebih besar dan berat dibandingkan revolver sezamannya. Laras shotgun tambahan yang terletak di peluru shotgun atau bola besar yang dirancang untuk memberikan daya hancur maksimal pada jarak dekat. Mekanismenya mengoperasikan menggunakan tuas kecil di bagian palu yang memungkinkan pengguna beralih antara mode revolver dan shotgun. Namun, mekanisme ini seringkali dianggap rumit dan rentan terhadap kegagalan, terutama dalam kondisi lapangan yang keras. Selain itu, senjata ini membutuhkan perawatan ekstra karena desainnya yang kompleks dan penggunaan dua jenis amunisi yang berbeda. Meskipun demikian, revolver LeMat digunakan oleh beberapa perwira konfederasi selama Perang Saudara Amerika, termasuk Jenderal J.E.B. Stuart, yang menjadikannya simbol status sekaligus senjata yang ditakuti. Duckbill Musket, senjata api kuno dengan laras melebar untuk penyebaran peluru. Duckbill Musket adalah salah satu senjata api kuno yang dirancang dengan bentuk yang tidak biasa dan memiliki karakteristik yang unik. Senjata ini pertama kali muncul sekitar abad ke-16 dan dikenal karena larasnya yang melebar di bagian ujung, menyerupai paruh bebek. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran peluru saat ditembakkan sehingga efektif dalam situasi pertempuran jarak dekat. Namun, keunikan bentuknya justru membuat senjata ini sulit dikendalikan dan kurang akurat. Selain itu, beratnya yang tidak seimbang dan recoil yang besar membuatnya tidak nyaman digunakan dalam waktu lama. Meskipun demikian, Duckbill Musket menjadi bukti awal eksperimen manusia dalam mengembangkan senjata api dengan fungsi khusus. Dari segi dimensi, Duckbill Musket memiliki panjang laras sekitar 1,2 meter dengan bagian ujung yang melebar hingga 15 cm. Desain ini memungkinkan senjata untuk menembakkan beberapa peluru sekaligus, menciptakan pola penyebaran yang luas. Namun, kelemahan utama dari senjata ini adalah ketidakefisienannya dalam penggunaan amunisi. Peluru yang digunakan cenderung lebih besar dan membutuhkan lebih banyak bubuk mesiu, sehingga biaya operasionalnya menjadi tinggi. Selain itu, proses reloading yang lambat dan rumit membuat senjata ini tidak praktis dalam pertempuran yang membutuhkan kecepatan. Meskipun memiliki tujuan strategis, Duckbill Musket lebih sering dianggap sebagai senjata eksperimental yang gagal memenuhi harapan.